Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tidak harus masuk database BKN. Tenaga honorer hanya cukup melewati dua hal ini agar bisa lolos seleksi P3K tahun 2024. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pembukaan rekrutmen CASN 2024 telah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Saat ini telah ditetapkan pedoman atau aturan seleksi CPNS dan P3K 2024 oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Adapun pedoman tersebut terdapat dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 yang kini sudah bisa diakses publik. Salah satu isi dari pedoman tersebut yaitu tidak ada syarat harus masuk database BKN untuk pendaftar seleksi CPNS dan P3K 2024. Kemudian, berdasarkan pedoman tersebut, para pelamar diwajibkan lolos 3 tahap seleksi. Adapun 3 tahap tersebut yaitu alur seleksi dengan predikat lulus sesuai pasal 26 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Hal ini diatur pada pasal 15 ayat 1 huruf D untuk pengadaan PNS yang mencakup 3 tahap yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, seleksi administrasi. Kemudian tahap yang kedua, SKD atau seleksi kemampuan dasar. Tahap ketiga yaitu SKB, seleksi kemampuan bidang. Sementara itu, bagi honorer dan pelamar lainnya yang ikut seleksi P3K hanya ada 2 tahap yang harus dilalui berdasarkan pasal 27 berikut ini. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf D dan ayat 2 huruf D untuk pengadaan P3K terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian tahap kedua seleksi kompetensi. Seleksi P3K masih diproses karena bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah atau Pemda. Namun demikian, ia berharap penyiapan seleksinya tetap dapat rampung bulan ini. Lebih lanjut, Menpan RB merasa optimis seleksi CASN tetap bisa digelar 3 kali. Nantinya untuk semua tes rencananya dilakukan di awal
sehingga nilainya tetap berlaku dan bisa dipakai untuk seleksi selanjutnya selama 1 tahun penuh jika peserta belum lolos pada seleksi pertama. Prosedur tersebut diharapkan membantu para peserta di mana mereka cukup mengecek lowongan di seleksi selanjutnya serta melakukan pembaruan data. Nah, yang perlu digarisbawahi sampai di sini yaitu mengenai seleksi P3K tahun 2024 ini tidak harus dalam database BKN atau tenaga honorer yang di luar database BKN bisa ikut mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Adapun 2 tahap yang harus dilewati oleh para tenaga honorer yaitu tahap pertama seleksi administrasi dan tahap kedua adalah seleksi kompetensi. Jadi tenaga honorer hanya melewati 2 tahap tersebut. Sedangkan untuk seleksi CPNS harus melewati 3 tahap. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru mengenai perkembangan dalam pengangkatan tenaga honorer atau seleksi P3K di tahun 2024, yaitu tidak harus masuk database BKN, tenaga honorer hanya cukup melewati 2 tahap ini agar bisa lolos seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.